Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan share terkait materi UKAI tentang farmasi industri atau industri farmasi seperti itu. Nah, biasanya ini mengambil dari CPOB atau cara pembuatan obat yang baik seperti itu. Jadi biasanya soal-soal yang keluar itu nggak jauh dari materi yang saya akan share seperti itu. Jadi kurang lebih terkait validasi, kelas dan ruangan produksi seperti itu. Jadi yang saya bahas di sini itu ibaratnya itu rumus kalau kita ikut les GO itu rumus deggingnya atau rumus cara cepatnya seperti itu. Jadi di sini saya akan membahas terkait validasi. Jadi di JPO, di soal UKAI biasanya itu dibahas dengan secara sederhana. Nah, contohnya terkait pengertian atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan validasi. Yang pertama kalibrasi, yaitu kalibrasi untuk alat dengan satu satuan ukur termometer, timbangan, stopwatch. Jadi kalibrasi ini digunakan untuk mengukur jadi kalibrasi ini merupakan aktivitas untuk uh, pengukuran suatu standar agar standar itu agar alat ukur itu sesuai dengan standar seperti itu. Jadi semisal ketika kita nimbang 5 kilo, nah, dipastikan alat ukur kita itu terukur sudah sesuai dengan standar seperti itu. Kemudian ada kualifikasi. Nah, jadi tahapan selanjutnya ketika suatu alat atau proses itu yaitu kualifikasi. Yaitu kualifikasi itu ada 4, kualifikasi dari desain, instalasi, operasional, dan kinerja seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya itu ada validasi. Nah, validasi ini lebih ke proses. Jadi merupakan tindakan pembuktian jika proses yang dilaksanakan di industri farmasi itu prosesnya itu berjalan stabil. Jadi mengeluarkan hasil yang sama secara terus-menerus seperti itu. Jadi perbedaan antara kualifikasi dengan validasi yaitu kualifikasi itu lebih ke alat, sedangkan validasi itu lebih ke proses seperti itu. Jadi semisal ada mesin yang baru datang. Nah, sebelum mesin itu digunakan untuk proses validasi, maka kita harus kualifikasi terlebih dahulu. Kualifikasi desain. Jadi kualifikasi desainnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau enggak seperti itu. Jadi apakah vendor atau supplier itu bisa menyediakan alat dengan kualifikasi desain yang kita persyaratkan. Nah, ketika kualifikasi desain sudah oke, vendor atau supplier sudah menyepakati, maka selanjutnya alat tersebut selanjutnya akan dikirim ke pabrik. Nah, ketika alat tersebut sudah sampai pabrik, maka kita harus kualifikasi instalasi terlebih dahulu. Jadi instalasinya itu sudah sesuai dengan manual book atau tidak, sesuai dengan peta atau map atau desain yang dibuat vendor atau supplier atau tidak, maka part-partnya itu sudah lengkap atau tidak seperti itu, sudah sesuai dengan gambar atau tidak. Nah, kita cek kualifikasi. Nah, kualifikasi instalasi. Nah, ketika instalasinya sudah sesuai, maka kita melakukan operasional. Nah, apakah mesin tersebut dapat dinyalakan? Apakah bagian tombol-tombol itu dapat berfungsi dengan baik? Seperti itu. Apakah part-partnya, lampu-lampu dari mesin berfungsi dengan sesuai spesifikasi atau tidak seperti itu. Ketika sudah sesuai spesifikasi, maka kita langsung ke kualifikasi kinerja atau performance qualification seperti itu. Jadi performance qualification itu mengecek kinerja mesin itu. Jadi mengecek apakah mesin itu sudah sesuai dengan apa yang diklaimkan oleh vendor. Misal mesin itu dapat menghasilkan tablet sebanyak 5.000 tablet per jam. Nah, kita lakukan kualifikasi kinerja itu. Jadi kita lakukan kualifikasi kinerja, menjalankan mesin selama sejam, apakah benar dapat menghasilkan 5.000 tablet. 5.000 tablet sesuai dengan
kualitas atau mutu yang kita inginkan atau tidak, seperti itu. Nah, setelah tahapan kualifikasi, kita lanjut masuk ke validasi. Nah, validasi proses produksi itu ada 3, ada prospektif, concurrent, dan retrospektif. Nah, biasanya itu ketika kita mendaftarkan obat baru atau registrasi produk baru, kita melakukan validasi prospektif. Biasanya itu 3 batch. Nah, produk batch yang belum dipasarkan untuk keperluan registrasi baru. Nah, kemudian ada validasi concurrent. Concurrent ini sama, jadi mendaftarkan sebanyak 3 batch produk existing atau yang sudah ada sebelumnya, tapi kita melakukan validasi karena ada perubahan, misal pada perubahan komposisi, bahan aktif, kemasan, proses metode, ukuran batch, dan lain-lain untuk keperluan registrasi ulang, seperti itu. Kemudian ada validasi retrospektif. Nah, ini biasanya ini sudah tidak dilakukan karena yaitu pertimbangannya itu terkait biaya ya. Jadi itu menggunakan 10 sampai 30 batch. Sedangkan untuk BPOM sendiri mempersyaratkan 3 batch itu sudah cukup, seperti itu. Kemudian ada yang terbaru lagi yaitu quality by design, seperti itu. Tapi itu apa ya, tidak masuk secara detail di UKAI. Kemudian ada yang namanya validasi metode analisis, yaitu validasi yang dilakukan dalam QC untuk menguji kesesuaian metode uji kualitatif atau kuantitatif. Parameternya seperti yang ada di slide atau gambar, seperti itu. Kemudian ada validasi pembersihan atau cleaning validation. Nah, cleaning validation ini merupakan tindakan untuk membuktikan jika pembersihan yang dilakukan di industri farmasi tersebut memang benar-benar terbukti bersih, seperti itu. Oke, itu pembahasan terkait validasi. Kemudian selanjutnya ada pembahasan terkait kelas dan ruangan produksi. Jadi biasanya ini keluar seperti itu di UKAI. Jadi kelas dan ruangan produksi di industri farmasi menurut CPOB tahun 2018 yaitu terbagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas A sampai kelas E. Yang dibagi sederhananya yaitu kelas untuk ruang steril dan non steril. Nah, untuk non steril yaitu kelas E. Nah, kelas E ini untuk pembelian produk non steril atau solid. Dan terus kemudian ada kelas D yaitu pembuatan produk steril, liquid, dan semi solid. Terus kemudian ada kelas C proses produksi steril dengan sterilisasi metode terminal atau metode sterilisasi akhir. Kemudian ada kelas B, yaitu kelas B ini merupakan latar belakang dari kelas A. Nah, kelas A ini merupakan produk steril yang biasanya pembuatannya itu dengan cara metode aseptis. Apakah apabila menggunakan sterilisasi terminal atau sterilisasi akhir tidak boleh menggunakan kelas A? Tentunya boleh seperti itu. Jadi itu malah lebih baik. Tetapi pertimbangan kalau C sudah cukup, ngapain kita dapat kelas A seperti itu. Jadi karena kelas A ini membutuhkan kondisi khusus. Jadi kecepatan LAF 0,36 sampai 0,54, kemudian suhunya di ruangan tertentu seperti itu. Nah, ini salah ini. Ini seharusnya itu untuk kelas D itu juga termasuk ruang area yang steril atau ruang area bersih. Seperti itu, area clean room seperti itu. Jadi, nah yang perlu diperhatikan dalam ruang produksi itu, jadi dalam ruangan produksi ketika ada kelas yang sama, perbedaan tekanan antar kelas yang sama itu berada di antara 5 Pascal. Nah, sedangkan kalau beda antar kelas itu 5 sampai 15 Pascal seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.